gembar-gembor kalau Pak Anies ini akan mengislamkan Indonesia, mengubah Indonesia menjadi negara khilafah, itu jadi takut orang-orang Bali, itu betul nggak? Kalau gemar-gemoran itu sih ada, tapi kekhawatiran kami di Bali itu sudah tidak ada yang seperti itu. Karena yang namanya isu-isu politik gampang digoreng lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda-Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Ada dua strategi yang dilakukan oleh tim suksesnya Anies Baswedan. Yang pertama adalah menjelek-jelekan Jokowi agar prestasi dan kehebatan Jokowi dilupakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua adalah membagus-baguskan Anies Baswedan agar semua kejahatannya, ketidakbecusannya, kegagalannya dalam mengurus Jakarta, terus pendukung-pendukung khilafah yang ingin ganti rezim, ganti sistem dilupakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terutama khususnya yang berkaitan dengan khilafah. Khilafah tidak boleh dianggap remeh karena khilafah bukan remeh. Khilafah tidak boleh dianggap enteng karena khilafah tidak enteng. Lihat Suriah, lihat Libya, lihat Irak, lihat Yaman. Mereka semua negaranya hancur lebur karena orang-orang khilafah. Artinya khilafah tidak boleh dianggap remeh, tetapi harus kita waspadai dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya, dengan seserius-seriusnya. Orang nggak kesana kamari, tapi pemikiran masyarakat Bali tidak sedangkal itu. Kita tahulah, untuk merubah ideologi itu sangat sulit ya di Indonesia gitu. Walaupun mayoritas Muslim di Indonesia itu dasar negaranya tidak semudah itu diubah untuk jadi apa yang lain lah gitu. Ya. Kata siapa Indonesia tidak mungkin untuk menjadi negara khilafah? Ingat pesan Soekarno, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Di awal-awal kemerdekaan, Indonesia itu sudah terancam dengan konsep khilafah. Kelompok yang mengancam ini namanya DITI. Benderanya sama. Dipimpin oleh Kartosuwiryo yang berujung dihukum mati. Bagi khilafah, demokrasi ini sampah. Bagi khilafah, demokrasi ini sesat. Tidak ada sistem yang lebih baik, hanyalah khilafah. Pancasila ini jahiliyah, UUD 1945 ini jahiliyah. Sistem yang berlaku di Indonesia ini bukan sistem Islam, maka dianggap sistem jahiliyah. Coba dibuka rekam jejaknya bro, jangan asal ngomong. Ada tuh videonya dulu tuh, ada orang PA212, ada orang PKS, ada orang HTI. Mereka teriak-teriak ketika itu apa bro? 2019 ganti sistem, ganti rejim, ganti sistem, ganti rejim. Dan mereka tidak akan pernah mau merebut kekuasaan dari pemilu karena pasti kalah. Mereka itu selalu merebut kekuasaan dengan jalan kudeta. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya sepakat kan gitu, saya sangat sepakat. Walaupun mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat Muslim, tapi masyarakat Muslim kita masyarakat Muslim yang toleran, yang mau betul-betul bersama, hidup bersama dengan kita-kita yang berbeda. Tunggu bro, tunggu. Islam yang mana dulu yang toleransi? Islam Nusantara, yes, toleransi. Kenapa? Karena menjalankan firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Tetapi Islam khilafah, Islamnya Abdul Somad itu pendukung Anies.
Dia pernah menertawakan istilah non-muslim dengan kata-kata ya ayyuhan non-muslim, merubah redaksi Al-Quran yang asalnya ya ayyuhal kafirun. Hati-hati, jangan asal ngomong kalau tidak tahu. Kenapa Islam terpecah jadi dua? Ada yang toleransi, ada yang tidak toleransi. Semuanya itu karena kesalahan penafsiran dari ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyati yabgun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kau kendaki? Apakah tidak lebih baik hukum Allah? Bila kalian yakin. Nah, orang-orang khilafah pendukung Abdul Somad ini pendukung Anies ini, bukan hal yang bohong, bukan hal yang hoak. Mereka akan ganti Pancasila UUD 1945, kebinekaan, demokrasi, nasionalisme, karena dianggap produk jahiliyah, bukan produknya Allah. Menurut mereka produk Allah adalah tegaknya khilafah di bumi Indonesia, titik, tidak koma. Sementara orang-orang NU Nusantara penafsirannya beda. Kenapa? Konsepnya lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku, hidup bersama berdampingan, saling asah, saling asih, saling asuh. Jadi beda Islam, jangan disamakan. Dan memang di setiap kelompok yang orang gilanya sih ada aja ya kan gitu. Jadi jangan itu dijadikan sebagai perwakilan dari mayoritas ya kan begitu. Tapi saya yakin Indonesia ini bisa tumbuh menjadi negara yang rukun, yang aman, sejahtera. Selama ini yang suka goreng isu fitnah siapa, bro? Ingat kasus Pilkada DKI. Ingat baik-baik kasus Pilkada DKI. Kalau pendukung Anies Baswedan Islam yang benar, kasus Ahok cukup selesai dengan minta maaf. Tetapi karena Islamnya para pendukung Anies Baswedan, yang di dalamnya ada ulama-ulama brengsek seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, Abdul Somad, Adi Hidayat, ulama-ulama HTI, FPI, PKS, MUI, memaksakan Ahok untuk dipenjara. Bahkan mereka merencanakan pembunuhan kepada Ahok. Bunuh Ahok dalam setiap demo berjilid-jilid. Penjarakan Ahok, bunuh Ahok. Dalam sidang pengadilan, Ahok tidak terbukti bersalah. Dia tidak menistakan agama, tetapi menistakan sekelompok golongan. Makanya hukumannya cuma 2 tahun tahanan kota. Tetapi kelompok tukang ribut ini, demo berjilid-jilid, membuat hukum kita itu acak adut. Dan menetapkan Ahok sebagai tersangka, terpidana, dihukum 2 tahun atas kasus penistaan agama. Apa kalian lupa? Ingat bro,
Mereka itu kaum radikal. Jangan disamakan dengan Islam NU Nusantara. Beda. Beda. Bahkan pendukung Abdul Somad, pendukung Anies, ini pernah mengatakan ulamanya, mendoakan Bali diajab oleh Tuhan. Apa kalian lupa? Tapi saya yakin orang Bali sudah tahu videonya. Karena saya pernah menguploadnya. Bagaimana kurang ajarnya ulama-ulama mereka. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Bedanya para pendukung NKRI dengan khilafah. Pendukung NKRI selalu berbicara fakta. Pendukung khilafah berbicara hoak. Mencari-cari kesalahan, tebar kebencian. Itu bedanya. Makanya kita itu bisa dengan mudah mengumpulkan fakta-fakta dari video-video yang mereka buat. Kita komentari, kita reaction. Mereka menyerang, kita serang balik. Mereka mau menghancurkan Pancasila, kita hancurkan khilafah. Dan itu selama 2 periode ini. Ya kurang lebih sekitar 6 tahun lah kita sudah berhasil membuat kelompok khilafah mati kutu. Sampai HTI dibubarkan, FPI dibubarkan. Intinya mereka sekarang sudah lumpuh. Mereka sekarang ingin berkuasa dengan cara yang halus. Seolah-olah Pancasilais, nasionalis, demokratis. Padahal kalau mereka sampai berkuasa pegang senjata, habislah Indonesia. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Setuju. Siap turunkan Jogoduk. Siap turunkan Jogoduk. Siap lengserkan Jogoduk. Takbir. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mendeklarasikan dukungan kepada saudara Anies Baswedan, yakni punya harapan kepada saudara Anies Baswedan karena dianggap dekat dengan aspirasi umat Islam yang menerapkan syariat Islam, yang dia mampu menerapkan syariat Islam di dalam yurisdiksi kekuasaan negara dan serta merta juga mampu mengembalikan institusi khilafah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mana kalimat tauhid khalifah ada di Indonesia saat ini, saudara. Khilafah harus bisa tumbuh dan khilafah harus bisa tumbuh dan khilafah harus bisa tumbuh dan negara kenapa? Khilafah dari Allah. Khilafah dari Allah yang memakai syariat Allah. Kalau mereka tidak setuju dengan itu, keluar dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tegas, Arab Saudi akan pancung kepala pendakwah dengan sistem khilafah. Berdakwah dengan sistem khilafah di Arab Saudi, hukumannya adalah pancung kepala. Hukuman ini diperlakukan tanpa pengadilan dan tanpa pengecualian. Di Arab Saudi,
di Arab Saudi yang merupakan kiblatnya umat Islam Indonesia, yang namanya pendukung khilafah itu dihukum mati. Ulama-ulama khilafah itu dihukum mati. Kenapa? Karena terlalu beresiko membiarkan orang-orang khilafah terus dan berkembang dan dianggap akan membahayakan bagi keselamatan bangsa dan negara. Karena khilafah itu seperti kanker, semakin lama akan semakin membesar. Ketika mereka besar, punya kekuasaan, pegang senjata, lihat Suriah, lihat Irak, lihat Yaman, lihat Palestina, negaranya ada tetapi bentuknya medan perang. Apakah itu yang kita inginkan? Apakah negara kita pengen seperti itu? Kalau tidak ingin, jangan kasih toleransi kepada orang-orang khilafah. Khilafah itu tidak hanya musuh negara, bro, tetapi juga musuh umat beragama. Kelakuan dari orang-orang Nasrani itu, dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia nggak mau pakai. Dia seperti babi gayanya itu, seruduk saja. Kita harus punya keyakinan bahwa perubahan itu tidak harus dengan pemilu ataupun pilpres. Terbukti sepanjang sejarah bangsa Indonesia, perubahan-perubahan yang besar itu terjadi justru bukan didorong oleh pemilu, tetapi perubahan yang didorong oleh kehendak rakyat. Kita ingat, Soekarno jatuh bukan karena pemilu, bukan karena tidak terpilih lagi. Soeharto naik ke tampuk kekuasaan juga bukan karena pemilu. Soeharto juga kemudian akhirnya mengakhiri kekuasaannya juga bukan karena pemilu, karena reformasi. Dan sejumlah perubahan-perubahan besar di dunia, revolusi yang terjadi di Rusia, revolusi Bolshevik juga bukan melalui pemilu, revolusi Prancis juga bukan pemilu, dan bahkan bersatunya sejumlah koloni-koloni di Amerika dan membentuk satu negara serikat di Amerika juga bukan melalui proses pemilu. Kita berjuang bagaimana kita di Indonesia ini punya kekuasaan. Indonesia ini harus diatur dengan hukum Islam. Bagian menurut saya bahkan sistem demokrasi sistem sampah. Bagian menurut saya bahkan sistem demokrasi sistem sampah. Ini sengaja ini Presiden dan DPR ini membangkang kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu apalagi yang kita harapkan dari seorang kepala negara, kepala pemerintahan, presiden justru membangkang putusan Mahkamah Konstitusi. Maka kemarin saya waktu diskusi dengan Dr. Marwan Batubara, ini sudah saatnya ini presiden dimakzulkan karena melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, dan salah satu klausul presiden bisa dimakzulkan berdasarkan ketentuan di Undang-Undang Dasar itu adalah presiden melakukan pelanggaran undang-undang. Dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, perubahan yang harus kita lakukan adalah merubah kekuasaan yang saat sekarang ini berada di tangan pemilik modal menjadi murni di tangan kita, di tangan umat. Inilah arah perubahan yang kedua, saudara-saudara. Arah perubahan yang ketiga adalah hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat. Karena itu maka umat akan betul-betul menjadi ummah wahidah. Itulah arah yang ketiga. Dan yang keempat adalah jadikan hak tabani berada di tangan khalifah. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Tinggalkan. Berikan kewenangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat di antara pendapat para mujtahid yang telah digali dari sumber-sumber hukum Islam. Inilah 4
perubahan yang harus kita lakukan, dan inilah 4 pilar khilafah. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Khilafah, 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 khilafah. Acara Musyawarah Nasional Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia atau JATI yang digelar di Hotel Grand Cempaka Jakarta menarik perhatian publik. Soalnya, Anies Baswedan yang baru saja didukung menjadi capres Partai Nasdem juga ikut hadir bersama Jusuf Kalla. Sementara para pendukung JATI, banyak terdapat tokoh yang kerap memainkan politik identitas agama seperti Hidayat Nur Wahid, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Bahtiar Nasir. Insya Allah, JATI akan menjadi sebuah lembaga yang memang di dalamnya adalah para masyayikh yang mengerti ulum syar'i. Dan mari kita berinfak yang terbaik untuk organisasi kita, untuk munas kita, untuk perjuangan kita, dan untuk izzah kita semua. Dalam Munas JATI ini, Jusuf Kalla dan Anies mendapat pesan tentang pentingnya dakwah politik. Dari video-video yang barusan saya hidangkan, saya sajikan, saya perdengarkan kepada Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, sudah jelas siapa Anies Baswedan dan siapa di belakang Anies Baswedan. Anies Baswedan nggak akan bisa jadi gubernur kalau tanpa dukungan orang-orang khilafah, tanpa dukungan orang HTI, FPI, PKS, MUI yang memakai politik identitas untuk menggulingkan Ahok dan memenangkan Pilkada DKI. Salah satu Ustadz almarhum Ustadz Arifin itu pernah bilang, kalau sampai Ahok menang, jangan salahkan kami kalau Jakarta akan berdarah-darah. Dan alhamdulillah, Allah sudah menampilkan kekuasaannya. Dia dipanggil Tuhan karena merupakan salah seorang ulama yang tak berguna. Di belakang Anies itu ada pendukung khilafah, HTI, FPI, PKS, MUI, mereka semua itu pendukung khilafah. Dan di otak khilafah itu cuma satu, ganti sistem, ganti rezim. Bagaimana caranya? Kalau perlu, nggak perlu adanya pemilu, nggak perlu adanya pilpres. Penggantian kekuasaan dilakukan dengan kudeta. Jadi di otak orang-orang khilafah itu cuma satu, kudeta, kudeta, kudeta. Makanya sekarang itu mereka sedang mencoba mencuci otak umat Islam. Banyak yang terpapar loh, TNI, Polri, ASN, karyawan, ustadz, guru, profesor, udah banyak yang terpapar. Kalau kita tidak waspada dan membiarkan mereka punya angin, punya kekuatan, khilafah itu seperti bom waktu, akan meledak pada waktunya. Dan waktunya itu 2024. Jadi berhati-hati, 2024 pilih yang NKRI banget, Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.